Kalau ini suaranya lebih baik ya, Kolek ya, teman-teman sekalian ya. Uh, ya, ini ada kesalahan dari saya karena ternyata file yang saya bawa uh, juga bermasalah. Jadi yang akan saya tampilkan adalah file PDF-nya, bukan PowerPoint. Jadi nggak bisa disembunyi-sembunyikan seperti biasa, ditampilkan sedikit demi sedikit. Jadi akan seluruh slide keseluruhan, kemudian laptopnya juga bukan laptop saya, makanya ada sedikit kendala ya, karena belum terbiasa. Oke, di cross check sekali lagi, apakah suara saya sekarang sudah mendingan? Ya, better kok. Secara tampilan slide, meskipun pakai PDF, sudahkah bisa terlihat slide-nya? Bisa. Bisa ya. Kalau video atau kamera orangnya nggak apa-apa lah. Kalaupun nggak kelihatan atau nggak terlihat jelas, nggak apa-apa. Yuk kita mulai ya. Ya. Teman-teman sekalian, selamat pagi menjelang siang semuanya. Sotiotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Tentu saja dalam kehidupan ini akan ada kendala-kendala, baik yang muncul tanpa kita duga maupun yang kita sudah prediksi sebelumnya. Nah, tentu saja tergantung kepada kita bagaimana memperlakukan atau merespon kendala atau halangan itu yang ada. Saat ini kendala dan halangan saya ada, tetapi bagi saya ini tidak akan mengurangi penyampaian secara maksimal yang akan saya lakukan. Demikian juga dengan teman-teman semua, Wihara Dhamma Wihara Balikpapan, baik yang berada di Balikpapan maupun yang mungkin sedang ada di luar Balikpapan. Jangan sampai apa yang kita hadapi saat ini tidak hanya terkendala, tidak terbiasa dengan yang biasa kalau saya yang hadir, tetapi sangat mungkin teman-teman juga ada kendala atau tantangan tertentu. Ya, nah itu saat ini marilah kita berikan yang terbaik, berkonsentrasi secara maksimal terhadap sesi ini. Saya mengusulkan topik atau judul ini kepada Koalek dengan pertimbangan tertentu. Kenapa? Meskipun terdengar atau terbaca, judul ini seakan-akan lebih cocok buat yang lebih muda. Tapi kita juga masih muda ya, saya, Koalek maupun yang setara generasinya maupun yang lebih tua. Seperti biasa saya katakan usia kita ini sama, 20. Kena mute ya, Pak Tony. Ini bukan saya yang mute toh. Kemudian ada yang 20 plusnya lebih banyak. Tapi ada juga yang 20 plus, bahkan mungkin di antara yang hadir ada yang beneran 20. Tapi kita 20 semua, plusnya yang berbeda. Meskipun terdengarnya bahwa topik ini terdengar atau terbacanya seakan-akan kepada yang muda. Tetapi nanti kita akan lihat bagaimana topik ini sesungguhnya berlaku kepada kita yang paling senior sekalipun di sesi ini. Judulnya adalah etika bermedsos yang seperti apa yang sesuai dengan ajaran Buddha. Nah, etika sendiri itu mengandung arti, kita akan sangat bagus kalau didefinisikan dulu ya, yang jadi judul kita. Sehingga kita memiliki standar, dasar, atau patokan yang sama bagaimana memahami atau ekspektasi harapan kita terhadap sesi ini. Etika itu adalah pengetahuan tentang yang baik dan yang tidak baik, alias buruk, dan juga tentang hak, kewajiban, moral, atau akhlak. Nah, itulah etika. Standar yang baik dan tidak baik, dan relatif itu berkaitan
dengan moralitas, dengan moral. Itulah etika. Kemudian kita lihat definisi dari media sosial. Yang tepat bahasa Indonesianya itu media sosial, disingkat medsos. Banyak orang yang mengatakan sosmed, itu salah. Kalau mau sosmed atau pakai bahasa Inggris, harusnya sokmed, karena sosial media. Ya, kita ulang ya. Kalau bahasa Indonesia, medsos, media sosial. Kalau bahasa Inggris, sokmed, bukan sosmed. Nah, itu tata bahasa yang terbalik, DMMD. Sosial media itu adalah media. Media itu wahana, wadah, daring. Daring artinya dalam lingkungan di mana para penggunanya. Kalau disebut para pengguna, berarti dia banyak penggunanya. Lebih dari 1, 2, lebih dari itu. Bisa mudah berpartisipasi, gampang gitu. Nggak perlu repot-repot, complicated. Nggak. Bisa berkomunikasi, bisa berbagi, kemudian menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi ruang dan waktu. Bisa 24 jam per hari, kemudian 7 hari seminggu, pokoknya nggak ada satu jeda waktu di dalam media sosial. Nah, dari sini kita tahu berarti media daring, artinya dalam lingkungan. Ya, dalam lingkungan tuh secara online gitu ya. Kemudian mudah untuk melakukan interaksi dan lain sebagainya. Dan tidak terbatas kepada ruang dan waktu. Itulah media sosial. Kemudian kita lihat ada satu referensi, memang udah tahun 2010, tetapi sangat mungkin masih bisa terpakai. Media sosial itu banyak kategori atau jenisnya. Kita nggak sebut nama spesifik kategorinya ya, contoh aja, Wikipedia. Wikipedia itu ternyata medsos loh. Wikipedia adalah media di mana orang bisa menuliskan, memberikan informasi dalam bentuk tulisan tentang berbagai hal. Lalu orang lain bisa menambahkan, sehingga itu menjadi lengkap terhadap berbagai hal. Kemudian Twitter, sangat mungkin sudah familiar, baru dibeli oleh Elon Musk, sebesar kalau nggak salah 45 miliar dolar. Gede sekali, mahal sekali. Miliarnya itu bukan miliar rupiah, 45 miliar, kalaupun rupiah pun gede, apalagi dolar. Elon Musk, orang paling kaya di dunia, 200-an miliar dolar diperkirakan kekayaan pribadinya. Dia beli Twitter. Kemudian Facebook, sangat mungkin kita sudah cukup akrab dengan Facebook ya, kita pakai atau kita tahu. TikTok, Instagram, YouTube. Kemudian Instagram ini bisa tergolong dalam 2 kategori ya. Facebook juga, kemudian online game, bermain game secara online, bertempur, beradu, berkompetisi dengan orang lain, yang bahkan kita nggak tahu. Kemudian virtual social world, Second Life, lalu LinkedIn, network profesional, itu juga termasuk media sosial. Jadi terbayangkah teman-teman, ternyata media sosial itu nggak kecil, nggak sedikit, tetapi dia cukup besar, cukup luas cakupannya. Sehingga yang mungkin awalnya berpikir, saya mah bukan generasi medsos, ternyata kita masuk juga. Dan bahkan kalau dilihat dari definisi yang sebelumnya, grup WA, WAG, WhatsApp Group, itu termasuk ke dalam media sosial. Nah, banyak di antara kita yang baru aware, baru sadar. Oh gitu toh, ternyata selama ini saya klaim, saya itu nggak main medsos. Ternyata kita sering. WhatsApp Group, kemudian mungkin ada yang Telegram, lalu ada apalagi ya, Signal, dan lain sebagainya. Pokoknya, kalau kita terhubung secara online dengan cukup banyak orang dan kita leluasa untuk berinteraksi, itu media sosial. Jadi kita bisa paham ya sekarang ya,
kita nggak lepas dari media sosial ini. Karena itu, bagaimana teman-teman, tujuan dari sesi ini kita memahami kayak gimana sih interaksi yang dilakukan yang sejalan, yang selaras, yang searah dengan ajaran Buddha. Ini adalah tambahan sebagai pengantar ya, untuk mengidentifikasi media sosial, ciri-cirinya. Satu, pesan yang disampaikan tidak hanya satu orang, tapi lebih luas. Dikatakan dalam ilmu komunikasi, komunikasi media sosial itu bukan one to one. Bukan satu orang ke orang yang lain, satu orang yang lain. Bukan. Bukan juga one to many, gitu ya. Satu ke banyak orang. Tetapi many to many. Ini bahasa lokal Balikpapan nih, one to one to many to many. Artinya, dalam media sosial itu banyak orang ke banyak orang. Ya. Lintas komunikasinya itu sudah dari banyak orang ke banyak orang yang lain. Itulah ciri media sosial. Kemudian yang kedua, pesan yang mau disampaikan itu tanpa melalui gatekeeper. Gatekeeper ini artinya ada yang menyaring, gitu ya. Itu enggak. Meskipun operatornya, misalnya Facebook, Instagram, dia bisa ngenahan gitu, bisa mencabut kalau ada alasan yang khusus, misalnya menyangkut teroris, menyangkut keamanan negara, dan seterusnya. Dia bisa intervensi. Tetapi secara umum, kita mau posting apa, kita post. Kita pasang di sana. Nggak ada yang membatasi itu. Risikonya apa? Kalau tidak ada yang menyaring, yang membatasi itu, kalau ternyata misalnya kena dengan SARA, wah, kita bisa dihukum oleh orang-orang yang luas, yang banyak. Gitu ya. Jadi teman-teman sadar ya, media sosial itu jangan berharap ada yang menjadi filter penyaring. Enggak, kita menjadi filter sendiri. Dan kalau ada apa-apa, kita yang bertanggung jawab. Kemudian, pesan yang disampaikan lebih cepat. Lah, iyalah. Bahkan kalau WhatsApp itu kita ngetik, Alex is typing. Ketahuan nih, lagi ngetik. Padahal lagi ngetik ditinggal gitu ya, keypadnya untuk papan ketiknya itu ternyata ditinggal dan belum ngunci gitu kan, jadi typing, orang nunggu nulis apa lama banget nih, pantun kali. Lama padahal ditinggal. Jadi ini adalah dunia online. Online itu artinya terkoneksi, bahkan tidak mengenal waktu dan tempat kalau koneksinya tersedia. Kemudian yang keempat, penerima pesan menentukan waktu interaksi. Maksudnya begini, saya mengunci artinya saya keluar sepenuhnya, log out dari aplikasi Instagram maupun Facebook yang saya punya akunnya. Saya log out dari device atau peralatan saya. Nah, artinya apa? Mau Alex posting 1000 kali pun, itu nggak akan masuk ke saya. Kecuali saya login lagi, saya masuk lagi posisi standby. Posisi standby pun, kalau saya tidak buka, tidak lihat, itu juga tidak masuk ke saya. Oh, ada pesan yang nge-like, ada nge-tag gitu ya, kalau di Instagram dan seterusnya. Artinya sebetulnya, kita yang bukan pengirim pesan, itu yang menentukan kita mau lihat atau enggak. Gitu ya. Jadi ada kontrol di kita. Ini yang dikatakan push dan pull. Kalau push itu kita ditekan gitu, mau nggak mau kayak matanya dibuka harus ngelihat itu push. Kalau pull artinya apa? Kita yang harus ngambil, narik. Nah sebetulnya media sosial itu tergantung kepada kita. Sehingga kalau teman-teman merasa nih, wow, grup WhatsApp-nya udah nggak sehat lagi, diskusinya buruk, menjelek-jelekkan orang. Apa yang bisa kita lakukan? Ya udah, kita keluar dari situ. Kan kita yang menentukan. Paham ya? Kira-kira ya, kontrolnya itu tetap ada di kita. Baik kita sebagai penerima maupun kita yang memasang
atau memposting. Tetap kontrolnya ada di kita. Nah, kontrol inilah yang harus kita pahami, yang seperti apa sesuai ajaran Buddha. Sehingga kita bisa praktekkan ajaran Buddha dalam bermedsos. Perkembangan medsos sendiri udah lama, jangan pikir baru beberapa tahun atau puluhan tahun, belasan tahun. Enggak, beberapa puluh tahun yang lalu. Medsos dengan definisi yang di awal itu sudah mulai muncul, tapi kita belum sadar. WhatsApp itu ada di 2009, ya 2010, 2011 muncul Line, muncul Google. WhatsApp itu seingat saya di 2009. Nah, ini sejarahnya ya, udah lama medsos itu. Kemudian kita butuh mengetahui definisi komunikasi. Saya ingin di awal balik lagi kita memahami lingkup dari topik judul kali ini, kemudian hal-hal dasar, pengertian dasar, supaya pada waktu kita melihat slide-slide berikutnya itu kita sudah punya pemahaman atau punya understanding yang sama. Komunikasi itu aktivitas atau proses. Proses artinya kumpulan dari aktivitas. Bisa sekali, bisa bolak-balik, ya, beberapa aktivitas. Mengekspresikan, mengeluarkan ide kita, perasaan kita, atau hanya sekedar memberi informasi kepada orang-orang. Nah, ini definisi dari komunikasi. Medsos merupakan salah satu media untuk berkomunikasi. Oke, paham ya kira-kira ya, teman-teman sekalian ya. Ini kita belajar sebagian ilmu komunikasi, kayak kuliah umum komunikasi gitu ya. Kemudian, nah ini saya juga mau mengingatkan, namanya belajar komunikasi, pengetahuan komunikasi. Jangan langsung jelimet dulu, aduh, ini diagramnya bikin pusing kepala. Enggak, tapi ini kita perlu pahami ya, sehingga ada pengetahuan tambahan bagi teman-teman semua, bahwa komunikasi itu kenapa dipelajari sampai 1 semester atau lebih. Ternyata enggak sesederhana yang kita pikir. Kan komunikasi aja, tinggal ngomong, tinggal kasih gerakan, tinggal tulis gitu ya. Komunikasi ada pengirimnya, sender, kemudian ada receiver. Yang ini, yang sender sebelah kiri ini, itu pengirim pesan dalam komunikasi. Receiver ini penerima. Nah, sender, pengirim, dia punya intended message. Artinya adalah pesan yang ingin disampaikan. Nah, receiver itu nanti di akhir proses komunikasi, setelah selesai, dia akan punya perceived message, artinya pesan yang dia terima atau dapatkan. Nah, ternyata nggak sesimpel asal jeplak aja, nggak. Ada loh proses, kita lihat nih, yang di atas itu yang tanda panah. Jadi sendernya mengencode, encode itu membungkus. Dia mau nyampaikan poin ini, awalnya mau seperti apa, lalu di tengahnya diisi apa, akhirnya apa. Encode, mengemas, mengatur, membungkus. Lalu message disampaikan lewat apa? Kalau saya sekarang, message-nya lewat Zoom, lalu memperlihatkan materi. Lalu teman-teman, ini yang di kanan ini di area teman-teman sekalian ya, decode. Decode tuh kayak unboxing, membuka. Oh, awalnya judulnya begini. Dimulai dengan pendahuluan begini-begini tentang medsos. Kemudian tengahnya apa, akhirnya apa. Nah, itu decode itu kayak membuka. Ya, waktu proses komunikasi. Kemudian setelah decode, membuka, membongkar, dan untuk melihat isinya, baru isi itu diterima. Nah, komunikasi itu harus intended message, pesan yang ingin disampaikan si pengirim dengan perceived message yang diterima pengirim harus total 100% sama, baru komunikasi itu berhasil. Kalau dia ada yang tidak sama, tidak 100% sama, komunikasinya tidak berhasil atau tidak sepenuhnya berhasil. Nah, sewaktu melakukan ini ada noise yang dibawa. Noise itu maksudnya gangguan. Tiba-tiba kita dipanggil nih, di sekitar kita sekian detik, nah itu gangguan. Membuat kita nggak terima sepenuhnya. Nah, itulah komunikasi.
Oke, kita perlu pahaman ini menjadi dasar pada waktu kita menerapkan materi ini. Nah, ini juga ya saya mohon ampun, nggak berani lagi mohon maaf, sampai mohon ampun. Kelihatannya jelimet nih yang tertulis gitu. Tetapi saya pastikan dari lubuk hati yang paling dalam, ini nggak rumit. Kenapa kita butuh tahu slide yang sekarang? Supaya kita bisa milih. Nggak semua hal boleh dimasukkan di medsos, itu poinnya. Yang di atas ini disebut channel richness, kekayaan itu konten, kepadatan dari pilihan kita untuk berkomunikasi. Ada banyak pilihan untuk berkomunikasi medianya, dan setiap media itu memiliki kandungan kandungan yang banyak, yang besar maupun yang kecil atau sedikit. Nah, yang paling atas ini ya, yang digambar yang ada 2 orang, siluet 2 orang itu, kalau orang berkomunikasi tatap muka, leluasa dia untuk menyampaikan, berinteraksi. Nah, itu kepadatan komunikasinya tinggi atau besar. Kenapa? Dia bisa sampaikan, kalau nggak jelas bisa ditanya, bisa dijelaskan ulang, bisa ditambahkan, dan seterusnya. Jadi kontennya dalam tatap muka langsung, privat, nah itu richness-nya tinggi atau besar. Yang paling bawah, ini media yang disebarkan ke semua orang tanpa kecuali. Misalnya poster, flyer, kemudian apalagi ya, buletin, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa menangkap nggak, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kira-kira udah nangkep belum caranya? Bahwa kalau kita menginginkan sesuatu yang kita sampaikan, kita komunikasikan itu privat, jangan orang lain tahu, maka itu sebaiknya menggunakan media yang richness, yang kepadatannya besar, yaitu apa? Tatap muka secara langsung dan leluasa. Tapi kalau sifatnya menyampaikan ke semua orang tanpa kecuali, bukan rahasia yang tinggi, dan seterusnya, maka boleh gunakan media yang disebarkan ke semua orang. Nah, poin dari ini, teman-teman harus sebelum berbagi, ya, sebelum diri kita berkomunikasi, menggunakan media sosial, apakah yang kita mau sampaikan, itu memang cocok untuk disampaikan lewat media sosial. Seringkali teman-teman membaca ya, lah ini mah curhatan dia nih, dia nggak senang atau dia senang dengan seseorang, lalu dia menulis di medsosnya. Kita aja bisa nangkep bahwa itu curahan hati orang itu kepada orang tertentu, bukan semua orang. Nah, yang kayak begitu jangan, sebaiknya dipasang di medsos. Karena medsos adalah untuk semua orang, terbuka. Untuk hal yang privat, jangan lewat medsos. Ya, kita harus mulai dari sekarang bisa menyaring. Kemudian yang berikut ini hanya ingin mengatakan ada berbagai pilihan loh untuk kita share ke medsos itu. Mulai dari sekarang dalam materi saya, kalau saya katakan posting atau kata-kata kita di dalam medsos itu mencakup tidak hanya kata-kata dalam bentuk tulisan atau kalimat, tidak hanya itu, tetapi gambar, tetapi link atau tautan, tetapi juga video, gambar, dan seterusnya. Itu mewakili kata-kata atau posting kita di media sosial kita. Mulai dari sekarang ya, kalau saya bilang, nih teman-teman sekalian, kata-kata kita di medsos itu mengartikan bukan hanya kata-kata tulisan dalam bentuk huruf, kata, dan kalimat. Tetapi bisa gambar, bisa rekaman suara, bisa video, bisa tautan atau link ke yang lain. Nah, ini ada berbagai hal yang bisa kita masukkan ke dalam medsos kita. Plus minusnya setiap itu ada catatannya. Ya, ini hanya menyampaikan aja. Berdasarkan studi, ada pilihan-pilihan yang lebih tepat dalam medsos. Kita nggak akan bahas satu persatu ya, saya hanya ingin menunjukkan bahwa ada loh
pengaturan yang lebih baik sesuai dengan medsos kita mau apa. Nah, ini mohon ampun teman-teman semua, bukan lagi mohon maaf, karena video ini PDF, tidak bisa dimainkan ya. Intinya mungkin teman-teman pernah lihat bahwa ada satu orang, dia pengemis, orang ini yang duduk. Pada waktu dia mengemis itu ada orang lalu lalang di depan dia. Tetapi yang memberikan dana itu sedikit orang dan paling hanya 1 keping uang logam. Sampai ada satu wanita lewat, sudah melewati tempat duduk pengemis ini, tapi dia balik ke depan si pengemis. Si pengemis memegang sepatu dari wanita itu karena pengemisnya buta, dia nggak bisa lihat. Kemudian dia si wanita itu mengambil ini potongan kardus yang ada di sebelah kanan si pengemis, lalu membalik ke sisi yang satunya lagi dan menulis di sisi tersebut. Kemudian kardusnya itu hasil tulisan si wanita itu dihadapkan ke depan. Nah, setelah itu, dalam video ini ya, tapi tidak bisa saya putarkan, itu banyak orang yang lewat yang ngasih ke pengemis itu, yang dana, derma. Dan di antara mereka bahkan tidak hanya memberikan 1 keping uang logam, tapi banyak. Menjelang sore, menjelang petang, si wanita itu lewat lagi dari arah sebaliknya ya, kalau dia ke arah sana, sekarang dari arah sana menuju ke awalnya dia. Lalu berhenti di depan si pengemis buta. Pengemis mengetahui wanita itu sewaktu memegang sepatunya lagi. Oh, ini wanita yang melakukan sesuatu yang membuat orang mau berdana banyak kepada saya, pikir si pengemis itu. Kemudian pengemisnya bertanya kepada wanita itu, kamu lakukan apa sehingga orang jadi banyak berdana kepada saya? Pengemisnya jawab apa? Si wanitanya, enggak, saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya menulis saja. Apa yang dia tulis? Sebelumnya, di potongan kardus yang awal, yang tertulis atau yang dituliskan, itu adalah I'm blind, please help. Saya ini buta, tolong bantu saya. Yang ditulis oleh wanita di balik, di sisi satu lagi dari potongan kardus itu adalah, ini adalah hari yang cerah, yang indah, yang bagus. Sayang, saya tidak bisa melihatnya. Gitu ya. Nah, apa perbedaannya? Mengapa tulisan pertama itu tidak banyak orang yang tersentuh? Saya ini buta, tolong saya. Tidak banyak menyentuh orang, sehingga orang tidak banyak yang berdana. Tetapi begitu dituliskan, hari ini luar biasa, indah, bagus, baik, sayang, saya tidak bisa melihatnya. Andalah yang bisa melihatnya dan menikmatinya. Akhirnya orang-orang lebih bersyukur dan orang-orang lebih banyak ngasih dana ke pengemis buta ini. Apa pelajarannya teman-teman sekalian? Bahwa kita dalam kehidupan dan dunia ini, kalau kita ingin dunia yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih sesuai dengan yang kita inginkan, sangat mungkin dengan mengubah kata-kata kita, bagaimana kita berkomunikasi, apa yang kita komunikasikan, sangat mungkin mengubah dunia yang tadinya kita rasakan kurang cocok, kurang sesuai, kurang nyaman. Sangat mungkin akan membuat dunia ini terasa lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, kata-kata kita itu termasuk di medsos. Kalau kita ingin kehidupan, dunia, dan diri kita lebih baik, lebih menyenangkan, cobalah untuk mengubah kata-kata kita, termasuk di medsos kita. Ini juga potongan video, tapi isinya rekaman suara dari Pak Andri Wongso. Judulnya Mulutmu Harimaumu. Di sini Pak Andri Wongso mengatakan hati-hati, mulut atau ucapan kita itu bisa jadi harimau.
Pak Andri juga mengingatkan, lebih baik jangan ngomong keburukan, kejelekan orang lain sewaktu kita berbicara. Akan lebih baik kalau kita membicarakan kebaikan, hal-hal yang baik, yang bagus tentang orang lain kepada orang yang lainnya. Ya, lebih baik mengeluarkan kata-kata kalimat yang baik, apalagi tentang orang lain. Jangan membicarakan hal yang buruk, yang negatif tentang orang lain. Pak Indri Wongso mengingatkan kita, bagus sekali dalam video ini. Nah, saya ingin ingatkan kepada teman-teman sekalian, mulutmu harimaumu, sebagai tambahan penjelasan bahwa mulut kita, media kita untuk mengeluarkan ucapan, kata-kata, itu tidak hanya bisa menjadi harimau bagi orang lain, tetapi juga bisa jadi harimau bagi diri kita sendiri. Harimaunya itu dari mulut kita bisa jadi harimau mencelakakan orang lain, juga menjadi harimau mencelakakan diri kita sendiri. Dua arah harimau itu. Ya, jadi bukan harimau bagi orang lain, harimau bagi diri kita. Nah, ini yang selanjutnya ini, kalau videonya bisa diputarkan, ini asal mula peribahasa mulutmu harimaumu. Sebagai informasi, sangat mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum tahu, dari mana sih peribahasa mulutmu harimaumu yang terkenal itu. Katanya, asalnya di zaman Napoleon Bonaparte di Perancis. Satu ketika pasukan Napoleon itu menawan sekitar 1.000 atau 1.200 tentara Turki. Mau diapakan tawanan tentara Turki itu. Pada waktu itu Napoleon sedang flu plus batuk. Pada waktu Napoleon batuk-batuk, Napoleon mengucapkan kalimat atau kata-kata dalam bahasa Perancis. Salah perwira pembantu dari Napoleon salah mendengar ucapan Napoleon dalam bahasa Perancis itu. Apa ucapannya? Napoleon sebetulnya mau mengatakan bahwa ini umpatan ya, mengumpat, memaki, dasar batuk sialan, katanya begitu dalam bahasa Perancis, dalam bahasa Indonesianya begitu. Dasar batuk sialan, mengumpat, memaki. Tetapi karena ucapannya kurang jelas, diseling batuk, mungkin ada pilek juga, ditangkap oleh bawahan dari Napoleon, bunuh semua tawanan itu. Terdengarnya ya, karena saya nggak bisa bahasa Perancis, apakah memang dua kalimat itu mirip pengucapannya, saya tidak tahu. Nah, karena perwira pembantu Napoleon mendengarnya bahwa bunuh semua tawanan itu, akhirnya bunuhlah semua tawanan Turki yang ditawan oleh pasukan Prancis. Dan katanya sejak saat itu terkenallah peribahasa mulutmu harimaumu. Ucapan kita bisa jadi harimau yang mencelakakan orang lain. Teman-teman sekalian, saya akan berbagi satu cerita. Satu ketika ada seorang ayah, bapak, dengan anaknya yang masih cukup kecil. Anak ini sering berbicara buruk, kemudian ayahnya berpikir, bagaimana cara untuk mengajarkan yang berkesan kepada anaknya, supaya jangan banyak lagi bicara yang buruk. Nah, kemudian, satu ketika, ayah ini mengajak anaknya melihat pagar kayu yang mengelilingi rumah mereka. Terus si ayahnya bilang, mulai besok, di akhir hari, di sore atau di petang hari, kamu ingat-ingat ya, apa atau berapa banyak yang kamu bicara buruk lewat ucapanmu, yang menyinggung orang, menyakiti orang, buat orang tidak senang, buat orang berantem dengan kamu. Esok harinya, menjelang maghrib, menjelang petang, anak itu diajak ke pagar kayu itu. Dia mengingat-ingat, lalu sekian banyak ucapan buruk yang dia keluarkan sepanjang hari tersebut. Lalu anak kecil itu harus memaku sesuai dengan jumlah berapa banyak ucapan buruk dia di hari tersebut.
Tentu saja di hari-hari awal banyak ya yang dipaku karena ucapan buruknya banyak. Lama-kelamaan kan anak ini malu juga. Wih, pagar kayunya hiasan pakunya itu banyak sesuai dengan kata-kata buruk dia setiap hari. Kemudian perlahan mulai menurun. Nah, sampai satu ketika berjalan beberapa waktu, kemudian ayah ini mengajak atau bapak ini anaknya, yuk kita lihat karya kamu bersama-sama. Kemudian ayah itu memberikan ilustrasi dalam praktek, mencabut beberapa paku dari sekian banyak yang ada. Kemudian ayah atau bapak itu berkata kepada anaknya, coba kamu lihat, meskipun sudah dicabut paku-paku tersebut, tetapi bekas dari paku itu masih akan ada di kayu tersebut. Meskipun katakan didempul, ditutup, sehingga bekas-bekas paku yang tercabut dari kayu itu bisa tertutup kelihatan. Sesungguhnya luka, lobang, cacat, atau bekas dari paku yang pernah ada itu akan terus ada meskipun sudah ditutup. Demikianlah ucapan buruk kita kepada orang lain yang melukai, membuat orang itu menderita, itu bekasnya akan terus ada. Meskipun kita udah minta maaf, kita udah berupaya untuk memperbaiki, seringkali bekas dari kata-kata buruk kita yang telah terlanjur menghujam, melukai hati dan perasaan orang itu akan tetap ada. Sangat mungkin satu ketika dia akan muncul. Begitu kita melakukan kesalahan lagi kepada orang tersebut, dia akan muncul seperti ini. Tuh, dulu tuh, kamu juga pernah begini begitu, sekarang begini begitu lagi. Seperti itulah. Artinya apa? Luka itu ada. Hati-hati, teman-teman, dengan kata-kata kita, termasuk kata-kata di medsos kita. Nah, teman-teman sekalian, ingatlah, sebelum kata-kata itu terucap, termasuk kita post, kita pasang di medsos kita adalah tuan yang mengatur, yang berhak atas ucapan tersebut. Tetapi setelah kata-kata itu terucap, kita adalah budak dari ucapan atau kata-kata tersebut. Budak artinya kita sudah hanya menunggu saja buah atau akibat dari apa ucapan yang kita keluarkan. Sebelum terucap, kita adalah penguasa atau tuan dari ucapan itu. Setelah terucap, maka kita jadi budak, bukan lagi tuan dari ucapan itu. Hati-hati teman-teman sekalian. Kemudian, saya akan menggabungkan bagaimana ini pengetahuan ini juga sejalan dengan ajaran Buddha tentang kata-kata. Ingat, begitu kita sebut kata-kata, khususnya di medsos, tidak hanya bentuknya tulisan, huruf, kata, dan kalimat, tetapi bisa gambar, tetapi bisa suara, bisa video, bisa tautan atau link yang kita pasang di media sosial kita. Bagaimana kata-kata yang tepat yang boleh diucapkan seorang Buddhis? Satu, yang pertama, penyusunan harus tepat. Apakah penyusunan yang tepat itu kata-kata yang berfokus kepada diri kita? Setiap kali kita komunikasi dengan orang, kita post di medsos, kita melulu. Apalagi kitanya itu yang dibicarakan terus oleh kita, itu adalah masalah, kesulitan, persoalan, rintangan. Lama-lama orang bosen loh, dia datang lagi, pasti ngomongin masalah lagi nih, pasti masalah lagi, puyeng, udah lebih baik kita pergi deh, gitu ya. Begitu lihat post kita, muncul posting kita, muncul di medsos dia, orang lain ya, posting dia lagi, pasti posting masalah, enggak saya buka deh, saya blok. Karena seringkali fokusnya ke diri sendiri, dan itu tentang masalah, kesulitan, dan sebagainya. Setiap orang punya masalah dan kesulitan. Jangan menambah masalah dan kesulitan yang tidak perlu kepada orang lain. Hati-hati kita posting di media sosial kita. Akan lebih baik kita berfokus kepada orang lain. Oh,
Pada waktu saya kemana, saya melihat ada orang-orang seperti ini, kesian deh. Andaikan kita bisa membantu, menolong, wow, akan bagus sekali bagi mereka. Pagi ini di salah satu grup penulis Buddhis, Metasik, mungkin ada yang udah pernah dengar, grup penulis Buddhis Metasik, saya salah satu foundernya yang membentuk grup ini. Teman-teman di sana bercerita, satu orang menuliskan tentang kucing liar, kucing kampung yang berkeliaran itu, kesian. Kadang dijahatin orang, dipukul, disiram air panas, kadang digebukin, nggak dikasih makan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini misal kita jalan di mana melihat banyak kucing-kucing yang kurus, yang kudis, bisa juga anjing ya, dan seterusnya. Kemudian kita mungkin foto, kita pasang di media sosial kita. Wow, hari ini saya lewat daerah sini, saya melihat kucing, anjing, itu kondisinya buruk sekali. Dan saya lihat orang mengejar-ngejar, memukul, dan seterusnya. Andaikan kita merasakan seperti itu, dianiaya orang, akan seperti apa kita? Yuk, kalaupun kita tidak bisa membantu anjing dan kucing liar itu, paling tidak kita jangan menyakiti. Seperti kita tidak ingin kita disakiti. Nah, kata-kata kita itu berfokus kepada orang lain, kepada makhluk lain, dan hal yang baik. Itu akan jauh lebih baik daripada posting. Saya pernah lihat postingnya apa? Lagi duduk gitu ya, hanya kelihatan kakinya ke bawah, jarinya diplester, diceklek foto, lalu diposting. Aduh, jari kaki saya kejepit, rasanya luar biasa, sakit banget. Memang salah saya, enggak hati-hati jalan, bla 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 bla, dan seterusnya. Itu satu posting. Nanti ada lagi tangannya lecet, gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau mungkin posting kita itu membawa kebaikan bagi orang lain. Dan jangan selalu postingnya kita lagi, dan itu hal yang buruk. Tambah pusing orang, karena setiap orang punya problematika hidup masing-masing. Yang berikutnya, isi harus tepat pada waktu kita berkata-kata di medsos. Ini tentu saja saya sudah tidak bisa lelucon lagi kepada teman-teman di Brahma Wihara Balikpapan. Kalau biasanya saya katakan apa? Ini adalah narasumber, pembicara, penceramah untuk teman-teman Dhamma Wihara minggu depan, tanggal 8 Mei. Mungkin yang lalu-lalu saya begitu, sekarang nggak dipercaya lagi saya. Udah pasti bukan, itu bercanda. Memang betul, ini bukan penceramah Dhamma Wihara minggu depan. Socrates adalah seorang filsuf. Filsuf artinya dua, satu pintar secara otak, dua bijaksana. Dia punya kebijaksanaan. Socrates pernah mengatakan triple filter test. Satu ketika ada seorang yang tergopo-gopo, ya, dengan cepat mendatangi Socrates. Lalu bilang, Tas, anggaplah dipanggilnya Tas ya. Socrates dipanggilnya Tas, boleh-boleh aja lah. Mau dipanggil Sokra juga silakan, Sok juga silakan, anggap dipanggilnya Tas, PS. Tas, saya mau kasih tahu kamu nih sesuatu. Semangat sekali. Si Socrates teman kita ini bilang, tar dulu, jangan ngomong dulu. Kamu mau ngasih tahu saya info tentang sesuatu. Kamu yakin nggak? Itu benar. Kamu dengar sendiri, lihat sendiri. Enggak sih. Saya juga dengar dikasih tahu oleh orang yang lain. Orang yang lain tuh pasti nggak tahu persis. Kayaknya dia juga dengar sih dari orang lain. Socrates bilang, kamu nih ya, udah nggak yakin kebenarannya, kamu mau kasih tahu saya tentang itu. Oke, tahan dulu, jangan ngomong dulu. Itu tentang kebaikan atau ketidakbaikan sih? Tentang keburukan sih, teman kamu tentang keburukan. Kamu nggak yakin itu benar, isinya tentang keburukan, kamu mau kasih tahu saya. Tunggu, jangan ngomong dulu. Ada saringan, triple filter test artinya tes atau uji saringan 3 kali. Yang ketiga apa? Manfaat. Bermanfaat nggak sih apa yang mau kamu kasih tahu bagi saya? Kayaknya nggak ada hubungan sih dengan kamu. Kata si Tas teman kita Socrates ini. Benar-benar ya kamu ya, apa yang mau kamu kasih tahu, kamu tidak yakin kebenarannya.
isinya tentang keburukan, kagak ada manfaat bagi saya, ngapain kamu mau ngomong? Udah, nggak usah, kira-kira begitu. Apa pelajarannya bagi kita? Apakah tentu saja ya, jangan kemudian teman-teman Dhamma Wihara praktekkan ini secara strict, secara kaku, secara rigid. Begitu ada orang kontak, telepon atau apa, kirim pesan gitu, saya mau ngomong sesuatu, entar, jangan ngomong dulu, kita tes 3 kali nih. Satu, benar apa enggak, baik atau enggak, manfaat atau enggak. Lama-lama kita dijauhi orang, kagak ada lagi yang mau komunikasi dengan kita. Tentu enggak bisa begitu strict ya. Selain kita memfilter apa yang masuk ke kita, kita filter apa yang kita keluarkan. Jadi kalau tadi outside in, ilmu marketing nih sekarang, dari ilmu komunikasi kita pindah ke ilmu marketing. Ada teknik marketing yang namanya outside in, dari luar ke dalam. Ada inside out, dari dalam keluar. Nah tadi kalau dari luar ke dalam, kita filter 3 itu kalau bisa. Kalau dari inside out, dari dalam keluar, kita juga filter. Sebelum kita ngomong, kita menyampaikan, kita posting di media sosial, benar nggak, baik nggak, bermanfaat atau enggak. Kalau ada ketidakyakinan, salah satu saja dari 3 ini, lebih baik jangan posting. Kira-kira begitu ya, teman-teman sekalian ya. Nah, ajaran Buddha kita mengenal jalan mulia berunsur 8. Yang tepat, judulnya adalah Jalan Mulia berunsur 8. Bukan 8 jalan mulia. Itu definisi yang kurang tepat. Jalan mulianya hanya siji, kata orang Jawa. Hanya satu saja. Satu jalan. Komponennya 8. Semisal kita lewat satu jalan di Balikpapan, yang begini-begini tuh, wah, saya pernah ke Balikpapan ya, waktu offline dulu, wah, ngelihat jalannya memang konturnya itu bagus, menakjubkan. Satu jalan, kalau itu jalan aspal, teman-teman mau melewatinya di kanan, maupun di tengah, maupun di kiri. Kalau satu jalan itu, kan dia ada beberapa lajur ya, jangan salah ya, lajur dengan jalur. Kalau jalur itu begini, kita ke sana itu satu jalan, namanya jalur. Kalau yang berlawanan, itu namanya jalur yang lain, jalur. Tapi di dalam satu jalur, ada beberapa boleh lewat kan, kalau di tol misalnya, ada 3 atau 4 dalam satu arah, nah, itu namanya lajur. Sehingga lajur itu di dalam jalur, jangan terbolak-balik ya. Jangan sampai ada umat kita, wah itu jalurnya jalur tengah, jalur kanan. Enggak, kalau di dalam arah yang sama namanya lajur. Kalau berlawanan namanya jalur. Nah, kita mau lewat lajur kanan, lajur tengah, maupun lajur kiri, komponen jalan yang kita lewati akan sama. Misalnya jalan aspal, ada aspal atau ternya, ada chemical untuk memperkuat, mengikat, mengeringkan, ada batu, kerikil, dan seterusnya. Mau lewat di lajur manapun sama. Seperti itulah. Jalan mulia, ajaran Buddha untuk membebaskan kita, satu jalan terdiri dari 8. 8-8-nya harus dilakukan, dipraktekkan, bukan pilihan. Nah, tapi kalau ada 8 jalan, 8 yang berbeda, kita lewat satu jalan. Ini enggak. Jalannya satu, 8-8-nya harus dilakukan. Yang ketiga apa? Ucapan benar. Kemudian dalam Pancasila Buddhis, 5 aturan kemoralan, praktek tingkah laku yang harus kita hindari ucapan yang tidak benar. Jadi yang satu ucapan benar, yang satu ucapan yang tidak benar. Seperti apa ucapan benar dan tidak benar tersebut? Kalau yang benar, jujur. Yang tidak benar, tidak jujur. Tidak ada kebenarannya. Yang benar menghasilkan kerukunan, kedamaian, keademan. Kalau yang tidak benar, perselisihan, pertentangan, keributan. Yang benar itu disampaikan secara halus, sopan, kata-kata yang baik, dan seterusnya. Yang tidak benar, caci maki, ucapan kasar, dan seterusnya. Yang benar adalah yang isinya terpuji, berarti. Yang tidak benar, omong kosong, dasarnya nggak jelas. Walaupun gosip ya, semakin sip digosok-gosok semakin sip. Itulah gosip kepanjangannya. Nah inilah ajaran Buddha, mana yang benar, mana yang tidak benar.
dalam bentuk ucapan di medsos kita. Ucapan bisa kata, kalimat, huruf, bisa juga gambar, bisa juga video, bisa juga rekaman suara, bisa juga link atau tautan yang orang bisa ketautkan kalau kita kasih itu di medsos kita. Buddha mengatakan, Dhammapada syair 100. 1000 kata, banyak sekali kata, tapi nggak berguna. Akan lebih baik cukup sepatah kata, beberapa kata, satu kalimat yang membuat adem. Misal, dalam Dhammapada 183 ya kalau nggak salah, Sabapapasa karana usalasa upasampada sacita pariyodapanang etang budana sasanang. Lebih banyak berbuat baik, kurangi ketidakbaikan, perbuatan buruk, jaga pikiran kita, itulah ajaran semua Buddha. Nah itu kan tidak panjang ya, tapi membuat orang sadar, mengingatkan orang untuk kebaikan. Nah seperti ini, cukup satu syair aja, seperti Dhammapada yang tadi ya, satu syair aja lebih baik daripada banyak bait dan syair yang isinya tidak baik. Lalu teman-teman sekalian, nah ini saya tampilkan sebagai slide terakhir, kita udah belajar tadi kata-kata yang tepat, penyusunan, fokuslah kepada orang lain. Ya, jangan diri kita melulu, dan itu masalah, bikin puyeng orang lain. Kemudian isinya usahakan benar, kemudian tentang kebaikan, dan ada manfaatnya bagi orang lain. Waktu itu kita post di media sosial kita. Sasaran, kayak gini, sasarannya itu harus tepat. Si pengemis buta itu, dia mengemis itu di tempat yang masyarakat ekonominya bawah, kesulitan, orang-orang miskin. Kira-kira tepat sasaran nggak? Kurang tepat. Karena yang bisa ngasih itu terbatas, atau mungkin nggak ada yang bisa ngasih. Karena mereka juga kekurangan. Tapi kalau dia di Jakarta misalnya, di tempat elit, orang-orangnya kaya, baik hati lagi, sasarannya tepat kalau dia mengemis di daerah atau kelompok orang tersebut. Sasaran harus tepat. Kita mau ngomong medsos, beda loh di Facebook dengan di LinkedIn, jaringan profesional, kemudian di Instagram, itu ada perbedaan antara komunitasnya. Di TikTok misalnya, bukan semua hal disamakan, diposting ke semua. Ada yang pas, ada yang tidak pas. Waktu si pengemis tadi, dia udah pas nih ke tempat komunitas, area orang-orang kaya dan suka berdana. Tapi dia ke sana jam 12 malam. 12 malam kagak ada orang. Waktunya nggak tepat. Jadi waktunya harus tepat. Di medsos ada, kalau Instagram dulu saya pernah belajar ya, digital marketing, itu katanya jam-jam 10, itu jam peak orang lihat. Sehingga kalau kita promo di jam pada waktu banyak orang buka Instagramnya, lebih mungkin itu kena ke orang-orang yang kita targetkan sebagai pengguna produk atau jasa yang mau kita tawarkan, yang kita marketingkan, dan seterusnya. Ada loh waktu-waktu yang sesuai, dan itu berbeda antar medsos. Kemudian ekspresi, contoh, saya turut berduka cita ya atas kematian orang tua kamu. Saya turut berduka cita ya. Kira-kira tepat nggak kita mengucapkan turut berduka cita, tapi dengan mimik ekspresi wajah yang sumringah, gitu ya. Tentu ekspresi mimik kita harus sesuai dengan konten atau isinya. Nah, ngomong-ngomong, berduka cita itu secara Buddhis, nah itu kurang tepat. Saya udah menyiapkan satu tulisan, nanti kalau sudah diposting di Kompasiana, nanti linknya saya kirimkan ke Alek ya. Sebagian dari kita menuliskan Sabe Sankara Anicca, tidak salah, tetapi beda sekali ya dengan turut berduka cita artinya. Kemudian ada juga Samwega Cita, kami turut bersamwega cita. Samwega Cita artinya apa? Nanti dalam tulisan itu akan ada. Nanti ya, tunggu tanggal main atau tanggal tayangnya. Demikian teman-teman sekalian ya, apa yang saya sampaikan berkaitan dengan medsos. Semoga kita lebih memahami bahwa kita, usia berapapun,
apapun aktivitas yang kita lakukan, sesungguhnya kita tidak lepas dari medsos. Silakan, saya kembalikan kepada Kolek. Oke, Namo Buddhaya, Pak Tony. Baik, sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin ada yang mau ditanyakan atau berdiskusi dengan Pak Tony. Mumpung beliau masih di sini. Silakan, apakah ada yang mau tanya, diskusi, pengalaman, sharing mungkin? Halo. Recording stopped. Atau betul-betul nggak ada medsos, rasanya enggak ya. Hampir kita nggak bisa dipisahkan dari medsos dalam keseharian kita. Ya. Ya, kecuali zaman Sang Buddha ya. Zaman Sang Buddha, ya betul. Karena Tapi ternyata bisa aja ya hidup ya, lebih damai mungkin ya Pak Tony. Kalau nggak ada medsos ya. Ya dan tidak ya. Jadi kebetulan saya tuh entah bagaimana diminta oleh satu komunitas Buddhis, satu organisasi Buddhis untuk mengisi KDAB. KDAB itu kursus dasar agama Buddha. Ternyata acaranya sih nasional ya. Saya diberikan topik itu riwayat hidup Buddha, Gautama. Nah, saya itu bukan spesialisasi itu ya, riwayat Buddha ya. Saya misalnya karma, kemudian 4 kebenaran Arya, gitu-gitulah. Tapi kemudian tidak saya tolak sih, akhirnya saya siapkan materinya. Dan saya belajar, saya baca lagi, dan saya pikir bagaimana, apakah storyteller aja, jadi bercerita aja storytelling. Akhirnya saya bikin materinya yang berbeda. Karena KDAB, Kursus Dasar Agama Buddha itu kan bagi organisasi tertentu, Buddhis, itu dia punya pola materinya apa dalam kursus dasar. Nah itu salah satu ya materi yang harus diberikan. Nah tetapi memang kalau hanya bercerita aja nggak ada nilai tambah. Sehingga materi itu saya kreasikan, saya buat sedemikian rupa sehingga dari cerita Buddha yang sering kita dengar, apa sih poin-poin utama, milestone itu puncak atau tonggak utama dalam riwayat Buddha. Nah, salah satu Kolek merespon yang tadi, di zaman Buddha itu perselisihan juga banyak loh, dari guru-guru, dari pengikut mereka yang tidak sejalan dengan Buddha, yang menganggap Buddha mengambil pengikut mereka, mengancam eksistensi mereka. Ada banyak terjadi. Malahan mengirim wanita tidak baik, memfitnah Buddha, itu terjadi intrik-intrik seperti itu. Bagaimana antar suku mau berperang, dan seterusnya. Bagaimana Buddha komplain ya, oleh Raja Sudodana, karena dia memilih Pangeran Siddhartha jadi pertapa, lalu jadi Buddha, bagaimana dianggap istrinya ditinggalkan, misalnya gitu ya. Bagaimana cucunya Rahula, cucu dari Raja Sudodana, akhirnya jadi biku juga, dan seterusnya. Bagaimana Raja Sudodana protes kepada Buddha. Jadi, meskipun tidak bentuknya sama dengan zaman sekarang, di zaman Buddha, dengan media komunikasi yang terbatas, yang berbeda, tetap loh, problematika kehidupan itu terjadi. Ya, dengan bentuk yang berbeda, dengan level tataran yang berbeda. Jadi Kolek, saya konfirmasikan tidak sepenuhnya juga damai, aman, tentram di zaman Buddha ya, karena nggak ada medsos. Nggak juga sih, nggak juga. Siap. Betul, ya. Betul. Thank you. Menarik. Oke. Gimana? Dari para umat nih, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Silakan bisa unmute. Saya rasa sih, oh ya silakan. Dari sebelah saya, Mas.
Kak Tony mau nanya. Yuk, silakan. Tony sendiri lebih cenderung enak berbicara atau menulis di medsos? Karena dalam menulis dengan berbicara itu kan pasti cakupannya, maksudnya pembahasannya lebih luas kalau kita berbicara langsung ya, gitu loh. Lebih luas juga, luas gitu loh. Dibandingkan menulis kan terbatas ya. Terus penangkapan orang akhirnya bisa mungkin berbeda dari kalau dia mendengar langsung gitu loh. Jadi gimana? Iya dan tidak. By the way, terima kasih atas pertanyaannya dari yang di sebelah Koalek. Untung tadi sempat tampil juga videonya, kalau enggak saya kira entah makhluk apa gitu ya, karena enggak kelihatan. Ada beberapa poin. Yang pertama, kalau tadi ingat di awal saya katakan channel richness, atau bahasa harfiahnya kekayaan channel atau jalur komunikasi yang dipilih. Kekayaan itu maksudnya channel itu, saluran itu bisa kepadatan yang dia cakup itu seberapa padat, seberapa besar. Contoh yang tadi saya berikan, kalau kita pengen kita bicara hal yang sangat spesifik, sangat khusus, gitu ya, berpotensi salah paham, dan seterusnya, kita jangan pilih medsos. Saya mau kasih tahu dia nih, saya lewat medsos, gitu ya. Moga-moga dia ngeh yang saya maksud dia. Ada loh yang begitu loh. Kita baca posting orang, kita paham dia mengarah ke orang tertentu dari kata-katanya dia. Nah, medsos balik lagi secara richness, kekayaan, kepadatan yang bisa dimasukkan ke sana itu nggak besar. Dan itu yang sifatnya broadcast, disampaikan ke banyak orang secara terbuka. Nah, jadi kalau memang konten atau topiknya itu terbuka, tidak privat, lewat medsos tertulis pun enggak apa-apa. Oke-oke kok. Ada kebijaksanaan pengetahuan di sana. Kemudian, hal yang kedua, secara definisi, bicara pun itu bisa. Bicara ini maksudnya suara ya, voice ya, bukan live talk seperti ini. Bicara yang live, yang langsung. Saya bisa aja membuat rekaman suara yang linknya saya isikan di medsos saya. Teman-teman sekalian, ini mungkin ada yang tentang hal yang barangkali bisa bermanfaat nih. Silakan dicek ya, check it out. Link ini isinya adalah rekaman suara. Saya pernah membuat tentang sesi motivasi rekaman suara. Atau bahkan rekaman suaranya saya templokkan di medsos itu sebagai attachment, sebagai lampiran. Jadi maksud saya klarifikasi dulu karena pertanyaan tadi, apakah lebih cocok, lebih senang dengan tulisan di medsos ataukah dengan suara? Suara tetap bisa di medsos. Mungkin yang dimaksud adalah live talk seperti ini, langsung disampaikan. Mungkin begitu ya maksudnya ya. Nah, live talk pun belum tentu sih. Contoh seperti yang sekarang. Kalau tidak ada feedback dari teman-teman sekalian, saya duga-duga aja. Mungkin karena udah agak siang, sebagian dari kita udah harus berbuka puasa lebih awal, jadi ya udah deh, cepet-cepetan aja deh. Walaupun saya ada unek-unek, mau saya sampaikan, nggak setuju kayak tadi, harusnya begini-begini. Nah, live talk seperti ini pun tidak sepenuhnya leluasa sih, karena kita dibatasi waktu, kita dibatasi tempat. Gitu ya. Beda, tadi saya katakan tatap muka, ketemu langsung, leluasa secara waktu, secara lingkungan. Baru tuh, kepadatan atau reasonnya besar sekali. Sehingga saya akan klarifikasi, saya tidak akan mengatakan saya lebih pro ke satu media ini, media lain. Kalau saya bisa gunakan media itu sesuai dengan peruntukan dan tujuannya, masing-masing akan dapat bagi saya. Tidak semua hal harus live talk atau dalam bentuk suara. Dan kalau tulisan, kita bisa baca-baca lagi sebelum posting. Kalau sekarang saya salah ngomong, tadi ada rekamannya loh, saya harus mengiyakan, got it, baru saya boleh ngomong. Direkam nih, begitu salah ngomong, apalagi diedit gitu kan,
inilah yang dikatakan narasumber Dhamma Wihara hari Minggu tanggal 1, ayo dipotong lagi, edit berbahaya. Kira-kira begitu ya, Ci ya. Tergantung, tidak ada satu hal yang berlaku semua. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa dari pendamping Koalek yang sekarang sudah muncul. Oke. Ini ada pertanyaan di kolom chat Pak Tony. Silakan. Bisa dijelaskan lagi apa yang dibahas tadi dengan teknik negosiasi modern? Lengkap nggak pertanyaannya Pak Tony? Ya dan tidak. Ya dan tidak. Saya mencoba menangkap, tapi sesungguh-sungguhnya sesuai apa enggak, ya kalau nanti ada kurang, masih memungkinkan waktunya, boleh dikonfirmasikan atau ditanyakan lagi. Apa yang dibahas tadi dengan teknik negosiasi modern? Kebetulan saya juga mengajar atau di dalam apa yang saya sampaikan dalam sesi formal maupun non formal itu ada berkaitan dengan negosiasi. Negosiasi itu kira-kira mencoba mempertukarkan tuh banyak barang dan jasa, duit dan lain sebagainya. Mempertukarkan orang-orang atau pihak yang bernegosiasi mencoba mempertukarkan sesuatu. Mempertukarkan itu artinya apa? Dia ngasih, dia dapat, take and give. Meskipun ada juga yang mau take semuanya ya. Jadi dalam negosiasi itu ada lebih dari satu pihak. Kalau hanya satu pihak nggak bisa negosiasi. Saya negosiasi ke diri saya sendiri. Saya mau berangkat jam berapa ya? Ke sekolah, kerja, saya nego. Nah, itu dalam ilmu hipnosis ada part itu bagian diri gitu ada. Tapi dalam konteks negosiasi lebih dari satu pihak. Ya kita bilang pihak ini bisa satu orang. Kalau dua pihak berarti satu orang dengan dua orang. Kalau itu orang. Kemudian mempertukarkan, ada yang dipertukarkan. Coba didapat sebanyaknya, yang dikasih sedikitnya atau kalau bisa enggak. Nah, bagaimana hubungannya dengan komunikasi? Negosiasi adalah bentuk atau jenis dari komunikasi, ya, jenis yang secara khusus. Kemudian bagaimana mungkin ya kalau saya baca lagi pertanyaan ini, hubungan topik atau konten sesi ini dengan negosiasi. Nah, dalam hal ini banyak sekali sih konsep-konsep yang tadi yang disampaikan. Misal, dalam negosiasi kan kita bisa share, kita bisa sampaikan, saya minta diskon lebih besar dari kamu. Kenapa? Nih, saya kasih tunjuk nih, tahun lalu diskon kamu sekian, saya bisa jual sekian. Waktu kamu kasih diskon lebih besar, saya penjualannya lebih besar. Secara untung kamu lebih gede. Saya sampaikan dalam negosiasi itu data-data saya. Data-data apa? Dalam bentuk angka, dalam bentuk hitungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pada waktu menyampaikan, membuat konsep yang tadi masuk, apa sih kebaikan bagi dia gitu ya? Ini data-datanya bagi dia dan seterusnya. Kita ngomong bagi dia dan bagi kita, bukan bagi kita aja dalam negosiasi. Bisa dipakai. Kemudian tentu saja yang Buddha ngomong, jangan kata-kata yang kasar. Negosiasi ini dengan dasar lu ya budak. Dari tadi gua ngomong orang budak. Budak tuh artinya tidak bisa mendengar ya, kupingnya bermasalah. Kalau kita memaki orang kayak gitu dalam negosiasi, dia marah, hatinya nggak suka, negosiasi kita jalan nggak sih? Tetap dalam negosiasi kata-kata yang benar, dengan ucapan yang tidak benar, kita harus sadar yang mana yang kita praktekkan. Tetap kok. Dari siapa? Ibu Jona ya, Sis Jona ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Bapak Jona. Oh, Pak Jona. Mohon ampun ya Pak Jona ya. Mohon ampun kalau salah menyapa. Tetap ada hubungannya Pak Jona. Demikian. Kalau kurang puas silakan. Ya, maksudnya kalau masih kurang puas silakan nanti bisa disampaikan kembali. Oke. Saya rasa nanti kalau misalnya kurang jelas nanti bisa lewat saya juga. Saya sampaikan ke Tony untuk minta feedbacknya. Ya, mungkin kita akhiri
akhiri dulu sesi Dhamma Desana ini ya Ko Tony. Sekali lagi Anumodana Ya. atas kesempatan hari ini. Terima kasih waktunya Ko Tony. Ya, terima kasih Anumodana, kolek dan teman-teman sekalian ya. Semoga kita tetap dalam kondisi yang baik dan sehat sekarang dan ke depannya dan bisa lebih berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, saya pamit ya semua ya. Terima kasih. Selamat siang.